Tema kita hari ini, letting go of the grudges, membuang dendam. Wow, berat banget ini ya. Sebenarnya temanya berat banget. Sebenarnya ringan sih, cuma untuk dilakukan susah. Betul nggak saudara? Ya kan? Benar nggak? Atau gampang? Gampang atau susah? Ada susah, ada gampang. Ya udah susah-susah gampang lah. Ya, susah-susah gampang. Emang susah-susah gampang. Kenapa? Karena kalau kita ngomong begini, ayah aku melepaskan pengampunan bagimu. Tapi hatinya masih gimana? Hatinya masih gimana? Masih dongkol, masih dendam, betul kan? Mulutnya aja enakan ngomong, tapi hatinya, padahal Tuhan lihat mana? Lihat mulut atau lihat hati? Tuhan nilai itu dari hati kan, bukan dari mulut. Kalau mulut gampang, kita ngomong, oh aku mengasihimu, di belakangnya oh dumel, ya itu, betul kan? Apalagi kalau sudah fitnah orang, terus sudahlah lepaskan pengampunan aja, minta maaf, padahal hati sudah sakit. Dan susah kan? Susah gampang. Nah saudara, kita belajar hari ini supaya gampang dibuangnya. Haleluya. Ya, kita belajar hari ini supaya gampang dibuangnya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ya, begini kita memasuki tahun 2025 dengan tema The Year of Preparation, tahun persiapan. Ya, tahun persiapan. Persiapan apa? Persiapan kekuatan kita, persiapan semua hal yang kita mau dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menanti kedatangan Tuhan. Haleluya. Kita mempersiapkan itu dalam hidup kita. Suka nggak suka, nanti juga pas Tuhan datang. Amin. Bapak Ibu siap nggak siap, pasti nanti Tuhan akan datang. Haleluya. Makanya kita perlu persiapkan diri kita. Perlu persiapkan pikiran kita, perlu persiapkan hati kita, perlu persiapkan semua kehidupan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Oh masih jauh Pak Ampi? Ya masih jauh. Kan ada kiamat pribadi loh. Betul kan? Dalam hidup kita kan ada kiamat pribadi. Benar kan? Kalau dipanggil pulang itu kiamat pribadi loh. Jangan tunggu sampai Tuhan datang kedua kali. Enggak. Kita harus persiapkan diri kita supaya ketika Tuhan datang ke dalam kehidupan kita, kita semua siap. Haleluya. Jangan sampai kita nggak siap. Jadi tahun ini adalah tahun persiapan bagi kita. Persiapan juga untuk dapat berkat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Atau ada yang bilang gini, saya nggak perlu persiapan lagi Pak, karena saya sudah dapat berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi tetap harus siap-siap. Harus tetap mempersiapkan. Saudara sudah dapat berkat, ya siap-siap untuk memberi berkat. Kan begitu? Saudara sudah dapat berkat, harus siap-siap jadi berkat bagi orang lain. Ini masa-masa persiapan ini kita harus jaga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena. Ya, kita menikmati semua kebaikan Tuhan, tapi cuma kita nikmati doang. Padahal kita dipanggil untuk jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Ya, lebih baik diberkati daripada memberkati. Haleluya. Amin. Lebih baik diberkati daripada memberkati. Betul nggak bahasanya? Salah ya? Terus yang betulnya gimana? Lebih baik memberi daripada menerima. Nah bayangkan itu, Alkitab bilang begini, lebih baik memberi daripada menerima. Saudara akan berpikir, gimana saya mau memberi kalau saya sendiri tidak menerima? Amin. Itu persoalan bagi kita kan? Tapi kalau saudara mengerti keberadaan saudara di dalam Tuhan, saudara akan tahu begini, bahwa saya ini sudah diberkati. Loh kok nggak amin ya, nggak mau ya udah. Iya, kalau kita mengerti keberadaan kita di dalam Tuhan, maka kita akan tahu ini, bahwa saya ini sudah diberkati. Makanya dia bilang ini lebih baik memberi daripada menerima. Kenapa? Karena kamu sudah diberkati. Cuma kita suka begini, apa?
aduh pelit banget untuk memberi kepada orang. Itu yang jadi persoalan. Maka kita bilang begini, lebih baik kamu memberi. Karena dengan kamu memberi, berarti orang tahu ini kamu sudah diberkati. Kamu menyadari kehidupan kamu bahwa kamu telah diberkati. Haleluya. Nah itu persoalan bagi kita. Makanya kita perlu persiapkan semuanya itu di dalam tahun 2025 ini, agar supaya kita bisa mengerti bahwa semua kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa semua kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan bilang begini lagi, siapakah aku ini? Tuhan anggap kamu berharga, kamu menganggap diri kamu gak berharga. Ngawur kita. Betul kan? Tuhan anggap kamu berharga dan mulia. Biji matanya kamu nganggap kamu tuh sampah. Kan ngawur kamu. Kita yang ngawur, betul kan? Kalau Tuhan menganggap kita berharga, anggap kita mulia, maka anggaplah diri kita seperti anggapan Tuhan. Maka kamu akan mengalami semua hal yang terbaik dari Tuhan. Udah gitu aja. Dan kadang-kadang kita yang sok-sokan gitu ya, suka bilang, wah saya siapa sih? Saya siapa? Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan gak lihat kamu kaya atau miskin. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak lihat kamu punya atau enggak. Enggak lihat itu. Karena Tuhan sudah memberikan itu bagi kamu. Makanya kamu perlu jaga dalam kehidupan ini. Nah itu yang kita perlu persiapkan semua. Hal itu di dalam hidup kita. Supaya ketika kita mengalami semuanya itu, kita gak langsung, kok bisa begini Pak? Bisa begini, bisa begini. Ya pasti begitu. Karena semuanya ada di dalam rancangannya. Kecuali kamu keluar dari rancangan Tuhan. Amin. Kecuali kita berjalan di luar rancangan Tuhan. Semua orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan, percaya Tuhan ada di sana untuk menuntun. Tuhan ada di sana untuk bela. Tuhan ada di sana untuk berikan kekuatan. Bilang kiri kanan ini, 2025 gak usah takut. Ini ayatnya saudara. Nah, Yesaya 40 ayat 3-5. Dia bilang ini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang merata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ya, setuju dengan firman ini, katakan amin. Ya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudara, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan bagi orang lain. Dia bilang ini, kamu dan saya harus persiapkan di padang gurun itu jalan untuk Tuhan. Saudara tahu padang gurun, padang belantara, ada banyak hal yang akan terjadi di sana. Haleluya. Bukan jalan yang biasa-biasa, bukan jalan yang aman, enggak. Bukan jalan yang tentram, enggak. Tapi Tuhan berikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa masuk ke tempat itu. Untuk apa? Menyuarakan kebenaran di sana. Haleluya. Luruskanlah jalan bagi Tuhan di padang-padang, di padang. Di mana? Di padang gurun. Banyak binatang buas di sana, saudara. Banyak orang-orang yang jahat di sana. Tapi Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan perintah bagi kita untuk kita ke sana. Mempersiapkan jalan bagi Dia. Jangan hanya nyaman di dalam gereja. Jangan hanya nyaman di dalam komunitas kita. Haleluya. Ya. Tapi kita harus keluar. Menyatakan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin orang dalam tanda kutip pandangan kita itu jahat di padang gurun. Haleluya. Tapi Tuhan dengar, kalau Dia memerintahkan bagi kita, berarti Dia ada di sana untuk menuntun kita. Dia ada di sana untuk memberikan kekuatan bagi kita.
Makanya kita tidak boleh lagi bilang ini, saya nggak mampu Pak karena orang-orang di sana jahat. Saya nggak mampu karena orang-orang yang suka fitnah saya. Enggak. Saudara dan saya pasti mampu. Karena itu perintah yang langsung datang dari Allah. Kebenarannya bagi kita. Nah, setuju katakan amin. Nah, mari jalan ini itu dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, tema Januari, Restoring Relationship, memulihkan hubungan. Wow, saudara keren ya. Tadi membuang dendam, ya, tahun persiapan. Nah, di Januari ini kita bicara tentang memulihkan hubungan. Hari ini saudara banyak sekali hubungan yang lagi hancur. Amin. Betul enggak? Hari ini banyak sekali hubungan kita yang lagi hancur. Mungkin dengan teman kita, teman gereja kita, mungkin dengan sahabat kita, mungkin dengan keluarga kita. Hari ini Tuhan ngajar kita untuk kembali, mari kita memulihkan hubungan dengan mereka. Amin. Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Ya, nanti kita akan bahas sedikit juga tentang ini. Jadi Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Nanti saudara baca di rumah tentang memulihkan hubungan. Efesus. Nah, tema minggu ini yang kita belajar ini adalah membuang dendam. Kita dasarinya dengan Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang setuju katakan amin. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Ternyata kegeraman, kepahitan, fitnah, kata-kata kotor, pertikaian, semuanya itu buat Roh Kudus berduka. Amin. Semuanya itu buat Roh Kudus berduka. Dosa yang tidak dimaafkan melalui sesuai dengan Alkitab itu dosa apa? Mendukakan. Nah ini Efesus pasal 4 ayat 30 dibilang orang yang mendukakan Roh Kudus itu orang seperti apa? Dia bilang ini, orang yang ada kepahitannya. Halo. Kenapa sampai demikian didukakan Roh Kudus gini? Orang yang punya kepahitan, Roh Kudus nggak bisa kerja di situ. Halo. Orang yang punya kemarahan, kegeraman, fitnah, Roh Kudus nggak bisa kerja di situ. Makanya kita perlu buang itu dalam kehidupan kita. Bilang kiri kanan, nanya gini. Kamu punya kepahitan nggak? Ya. Atau tanya gini, kamu punya dendam nggak? Kalau dia bilang begini, oh ada. Kalau dia bilang begitu, kamu langsung ngomong gini, mendukakan Roh Kudus loh. Nah, saudara, jangan lebih kita mendukakan Roh Kudus. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, loh, itu semua tuh harus dibuang di antara kita. Jadi kita harus saling apa? Saling mengasihi satunya. Enak aja Bambi, udah fitnah aku, sudah bikin aku rugi, masa aku mau maafin? Ya sudah, terserah kamu lah. Itu firman Tuhan. Haleluya. Jangan ikut orang lain saudara, tapi ikutlah firman Tuhan. Amin. Iya, jangan bilang begini, dia aja nggak maafin, ya aku juga nggak maafin. Ngapain ikut dia? Haleluya. Saudara harus berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Saudara harus berjalan dalam tuntunan kebenaran. Ya setuju, katakan amin. Saudara, banyak sekali orang yang ya banyaklah fitnah saya segala macam. Tapi saya pikir aduh, tapi kadang-kadang tuh rasa jengkel juga, bener nggak? Manusia ya, bener tuh, jengkel loh. Kadang-kadang itu suka jengkel. Cuma kan kadang-kadang kita kalau jengkel terus-menerus, itu akan timbul kepahitan dalam hidup kita. Akhirnya ketemu dia,
Betul nggak? Iya betul kan? Duduk satu ini kayaknya kayak ada duri di paling gitu, harus cepat-cepat pindah gitu. Nah itu tanda saudara masih pahit. Amin. Saudara masih pahit. Kalau saudara mau lihat saudara duduk di situ, terus di situ saudara. Walaupun itu duri masih tancap di situ, nggak apa-apa, duduk aja. Sampai yang pindah duluan itu dia masih pahit. Amin. Nah kalau dia pindah duluan, puji Tuhan aku sudah gak pahit. Lepaskan pengampunan. Ya, nah itu penting kan bagi kita saudara. Karena gini, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, buat kita supaya kita siap menerima semua berkat Tuhan. Iya kan? Dia mau hidup kita tuh benar. Dia mau hidup kita. Makanya kadang-kadang kalau kita bikin salah, kita bikin dosa, yang tegur siapa? Roh Kudus kan dalam hidup saudara. Belum orang lain, tiba-tiba bisa ya muncul dalam, kamu salah kan? Nah kamu kan tadi bikin begini. Saudara lihat, itu Roh Kudus. Jangan tolak. Kadang-kadang orang tolak kan? Ya, kadang-kadang kan orang tolak. Ketika itu muncul, nama Yesus, lihat ini. Roh Kudus ditolak dalam nama Yesus lagi. Kacau kan kita. Kebenaran itulah kebenaran. Amin. Dia akan bela kebenaran. Dia tidak pernah akan bisa bertentangan dengan kebenaran. Amin, saudara. Jadi kalau Yesus itu dia akan berjalan dalam kebenarannya. Yesus dia akan tegur. Kebenaran firman itu dia akan tegur sesuai dengan kebenarannya. Jadi kalau dia tegur dalam kebenaran, dia terima. Karena dia akan buat kamu menjadi orang yang mulia, orang yang kudus, orang yang suci. Haleluya, amin. Ya, begitu saudara. Jadi mari kita mulai 2025 ini datang di gereja, jangan tidur. Amin. Tapi buka mata lebar-lebar, buka kupingmu mendengar, buka hatimu supaya kamu dengar firman Tuhan. Amin. Herannya tuh orang datang di gereja, apalagi kalau AC-nya udah dingin begini lagi, itu Nina Bobo itu. Gak usah nyanyi Nina Bobo, AC yang nyanyi. AC yang nyanyi, kita bisa tertidur. Hati-hati saudara. Kalau tertidur banyak berarti besok saya bongkar semua. Panas. Kalau panas kan nggak ada yang tidur. Ya, mari kita jangan seperti itu ya, kita belajar. Nah, kita belajar yang pertama, pemulihan hubungan secara vertikal dan horizontal. Kalau mau buang dendam kita, yang pertama kita lihat pemulihan hubungan secara vertikal dan horizontal. Firman Tuhan katakan begini. Markus pasal itu tadi bilang. Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Wah, saudara keren banget nih. Saudara harus belajar firman ini supaya saudara mengerti. Jadi kita lihat ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Wah, saudara perhatikan, hubungan kita dengan sesama, ya, itu harus kita bangun juga. Hubungan kita dengan Bapa di sorga, itu kita harus bangun juga dengan hubungan kita dengan sesama. Betul ya? Makanya dia bilang begini, kalau kamu mau berdoa, kan ini bicara tentang hubungan kita dengan Bapa kan. Kalau kamu berdoa, dia bilang begini, kalau ada dosamu, kalau ada hal-hal yang belum kamu maafkan, sudah berhenti berdoa dulu, damai dulu dengan sesama. Wow. Coba kita berpikir lagi saudara. Kita berpikir lagi. Ternyata hubungan kita dengan sesama itu mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Amin. Ya.
hubungan kita dengan sesama itu menentukan hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan sembarangan. Lalu kamu bilang setiap minggu ke gereja, setiap minggu persekutuan, setiap minggu komsel, setiap minggu berdoa, padahal kamu masih membenci saudaramu, ngawur kamu. Itu berarti hubungan kamu dengan Allah juga gak baik-baik amat. Bukan gak baik, memang gak baik. Amin. Jadi kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya harus bangun hubungan kita dengan sesama, dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar, dengan keluarga kita, ya, dengan siapa lagi. Nah sekarang udah buka kantin tuh. Kadang-kadang di kantin tuh suka ngomong yang enggak kan, betul kan? Hati-hati orang-orang kantin tuh. Suka begitu, kalau sudah ngumpul banyak cerita orang. Jangan sampai itu terjadi. Ya, itu nggak boleh terjadi. Kalau ngumpul banyak cerita makanan lebih enak. Haleluya. Jangan ngumpul cerita mama nih. Ini bususannya mulutnya sampai sudah monyong-monyong ke bususannya. Gitu. Ini kita. Jangan bilang bahwa kamu setiap minggu ke gereja kalau masih kayak gitu. Ngawur kita. Sekarang belajar. Orang mau ngomong kamu apa, kamu tetap baik dengan dia. Bangun hubungan dengan dia. Haleluya. Udah gak apa-apa dia benci kamu, enggak jadi persoalan, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kamu dengan Tuhan baik-baik saja. Amin. Jadi gampangnya gini. Mau lihat orang baik dengan punya hubungan dengan Tuhan gampang. Lihat hubungan dia dengan sesama. Hubungan dia dengan keluarga di rumah. Hubungan dia dengan orang-orang di gerejanya. Seperti apa? Baru kamu bisa lihat, wah ternyata dia punya hubungan dengan Tuhan seperti itu. Itu sama. Kita bilang kita cinta Tuhan, padahal kita benci saudara kita. Nol besar, kosong. Amin saudara? Nah itu Markus pasal 11 bilang kayak gitu. Markus pasal 11 bilang kayak gitu. Itu kebenaran bagi kita kan? Makanya kita perlu jaga dalam hidup kita. Sekarang yang kita cerita cuma kemuliaan Tuhan, ya, bukan cerita orang. Biarkan saja dia mau ngapain, udah itu urusan dia. Urusan kamu dengan Tuhan sudah beres kan? Itu. Lihat ini saudara, Markus pasal 11 itu bicara gini dia bilang. Ya, dia bilang ini. Markus pasal 11 ayat 25 itu mengungkapkan hubungan antara pengampunan horizontal dan vertikal. Dengar ya? Jadi Markus pasal 11 ayat 25 itu dia mengungkapkan hubungan antara pengampunan horizontal dan vertikal. Ya setuju katakan amin? Makanya dia bilang ini, kalau kamu mau berdoa masih ada unek-unek, berhenti berdoa. Selesaikan dulu unek-unekmu baru bicara dengan Bapa. Kalau enggak, kamu tidak akan bisa bicara dengan Bapa. Haleluya. Amin saudara. Jadi selesaikan dulu hatimu itu dengan orang tetanggamu, dengan sesamamu, dengan suamimu, dengan istrimu. Kok istri suami? Iyalah. Kadang-kadang kan yang pertama begitu kan? Tidur aja punggung-punggungan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Bersyukurlah nggak punya istri. Maksudnya belum. Pak Yusa ketawa di belakang. Ya kalau itu dari Tuhan, puji Tuhan. Asik. Siap panitia, siap. Ngompor dia. Ini itu saudara, jadi lihat. Markus pasal 11 ayat 25 itu mengungkapkan hubungan antara pengampunan horizontal dan vertikal. Hubungan antara kita dengan sesama dan kita dengan Tuhan. Dia mengungkapkan itu. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan kita dengan sesama mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Ayat ini tuh punya itu, dia bicara tentang itu. Ya, hubungan kita dengan sesama mempengaruhi hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah. Jadi jangan bilang kalau kamu cinta Tuhan, kalau kamu nggak cinta, kalau kamu nggak mengasihi sesamamu, nggak mengasihi orang yang kamu punggungin. Nah, itu benar kan saudara? Kalau sudah berpuluh tahun, kadang-kadang cinta sudah hilang.
Benar nggak, Bapak Ibu? Yang ada cuma saling pengertian, yang ada cuma komitmen di situ. Karena komitmen makanya saudara nggak bisa, betul kan? Karena komitmen dengan siapa? Dengan Tuhan. Makanya kita lihat hubungan suami istri itu berpengaruh dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Penting jaga itu dalam hidup. Markus 11 itu memberikan pola pemulihan hubungan yang didasarkan pada karya Kristus. Pengampunan yang kita terima dari Allah menjadi dasar dan model pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain. Wow, keren. Jadi pola Yesus itu harus dibawa dalam hidup kita. Waktu kamu berdosa, waktu kamu masih caci maki dia, waktu kamu fitnah dia tetap mengasihi kamu. Nah, pola itu yang kamu pakai di dalam sesama kamu. Amin. Nah, kadang-kadang kita masih tadi tuh buang muka kamu tinggal satu kok dibuang-buang. Dan kadang orang buang muka, simpan tuh muka dia. Lama-lama kan dia tanya muka. Kalau dia tanya muka, keluarin ini nih muka kamu yang kamu buang tuh. Kasih lagi. Halo. Makanya bersyukur gitu saudara. Ketika orang lakukan itu bagi kamu, lalu kamu tetap mengasihi. Kamu sedang membawa peran Yesus di dalam hidupmu. Wah, keren banget. Nah, ini penting di dalam hidup. Jangan bilang cinta Tuhan, jangan bilang mengasihi Tuhan, jangan bilang dekat dengan Tuhan, pada dengan sesama saja enggak. Amin saudara. Mari kita belajar untuk itu. Persiapkan dirimu masuk untuk itu. Setiap kali kita memulihkan hubungan, kita berpartisipasi dalam karya pemulihan Allah yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Ya? Jadi setiap kali kita memulihkan hubungan kita dengan sesama, kita sedang berpartisipasi dalam karya pemulihan Allah yang luar biasa besar. Gak usah cari yang lain dulu, yang begitu dulu. Amin. Karena kamu akan terima sesuatu besar dari Tuhan ketika itu terjadi pemulihan. Yang kedua, buang dendam. Roma pasal 12 ayat 19 dibilang ini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Hai kekasih-kekasihku, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, pembalasan itu hakku, jangan kamu ambil haknya Tuhan. Iya. Kadang-kadang kita suka ambil hak Tuhan. Bukan kadang-kadang, hampir setiap saat kita ambil itu. Akhirnya kita jadi apa? Akhirnya kita jadi apa? Stres. Betul kan? Kenapa? Karena itu hak Tuhan kamu ambil. Hak untuk menghakimi itu Tuhan punya, bukan kamu. Maka kamu tuh sering hakim terus. Hakim, siapa yang angkat kamu jadi hakim? Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Kamu hakimin orang, lihat. Orang merasa tidak terhakimi. Karena itu bukan hak kamu. Akhirnya kamu jadi apa? Stres. Kenapa orang lain gak berubah dengan apa yang kamu lakukan? Karena itu bukan hak kamu untuk lakukan itu. Itu hak Tuhan. Kamu ambil hak Tuhan, kamu jadi begitu. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita belajar untuk bisa tahu porsi kita. Tuhan bilang begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu mau bangun hubungan dengan Allah, bangun dulu hubungan kamu dengan Tuhan, dengan sesama. Kalau kamu salah dengan sesama, perbaiki dulu kesalahanmu, baru kamu datang ke Tuhan. Gitu. Itu firman. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Belajar untuk itu sekarang ini. Gak ada lagi hakim-hakimi. Amin. Hakim itu hak Tuhan. Karena dia hakim yang adil. Kalau kamu, kita gak pernah adil. Karena kita menghakimi sesuai dengan apa? Kemauan kita kan. Padahal kamu sendiri salah. Kamu menghakimi orang. Halo. Amin. Biarkan Tuhan
yang melakukan itu di dalam hidup, kamu tetap mengasihi. Sama seperti Kristus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi. Amin, saudara. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Nah, kalau dia sudah berfirman, dia sudah mengatakannya, itu hak dia. Itu kebenarannya kayak gitu. Jadi jangan kita ambil kebenaran Tuhan, jangan kita ambil hak Tuhan untuk kita pakai untuk enggak boleh. Kalau dia sudah bilang bahwa itu hak dia, ya sudah, itu hak dia. Nah, bagaimana hidup dengan damai tanpa dendam? Gampang ini. Gampang ngomongnya maksud saya. Ya. Gampang ngomongnya, lakukannya butuh power, butuh kekuatan, butuh ekstra. Ya. Yang pertama, ampuni dan buang semua dendam. Keren banget, Pampi. Iya, ampuni. Dia sudah fitnah, dia udah maki-maki aku di jalan, dia udah buang-buang barang-barangku. Sekarang aku, firman Tuhan bilang begini, ampuni dia. Amin. Ampuni dia. Kalau firman Tuhan bilang begitu, ampunilah. Ya. Dengar, kalau kamu lakukan kebenaran firman Tuhan, dengar, Tuhan akan membalut luka hatimu. Nah, setuju, katakan amin. Ya. Lukas pasal 6 ayat 37 nanti saudara baca di rumah. Ampuni dan buang semua dendam. Ampuni saja. Udah, aku mengampunimu dalam nama Yesus. Tapi masih krucek-krucek di hati, itu proses lah. Ya, enggak apa-apa. Itu proses. Ketika masih krucek-krucek kamu berdoa bagi Tuhan, aku sudah ampuni dia loh Tuhan. Cuma hatiku ini belum terlalu rela Tuhan. Mari relakan hatiku, berikan kekuatan bagiku supaya aku bisa dengan rela 100%, bahkan 1000% bisa mengampuni dia. Nah, apa? Yang namanya luka kan itu butuh proses untuk diobati, betul nggak? Ya, yang penting kamu sudah mau, itu penting. Langkah pertama itu yang akan bawa kamu ke 1000 langkah ke depan. Ya. Langkah satu yang kecil itu akan membentuk 1000 langkah ke depan kamu. Kalau kamu nggak melangkah, susah. Jadi udah mulai lakukan itu. Jangan berpikir untuk balas dendam, karena ada juga konsekuensinya. Nanti baca konsekuensinya, Galatia 6 ayat 7. Gitu. Ya, jadi jangan berpikir untuk balas dendam, saudara. Kalau saudara balas dendam, pasti dia akan berpikir untuk balas lagi. Amin. Nah, ketika dia udah balas, saudara akan berpikir lebih jahat lagi dari itu. Betul kan? Betul atau enggak? Betul kan? Nah, kalau sudah betul, maka saudara akan lihat apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Makanya perlu kita lakukan. Berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Ya, berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Yang setuju katakan amin? Ini kita harus berdoa bagi dia. Ketika saudara berdoa bagi dia, saudara sedang melepaskan kuasa Tuhan bagi dia. Saudara sedang membawa kekuatan Tuhan bagi dia. Sehingga dia dirubah, bukan oleh saudara, tapi oleh kekuatan Tuhan. Dan saudara lepaskan bagi dia. Nih, bebaskan diri dari kebencian. Jadi bebaskan diri dari kebencian, karena kebencian itu nggak ada untungnya, justru rugi untuk saudara. Haleluya, amin. Banyak orang yang stres, banyak orang yang sekarang kanker segala macam itu karena apa? Diurut ke belakang, ternyata kepahitan. Rugi atau itu? Rugi kan kita? Jadi lepaskanlah pengampunan itu. Jangan simpan-simpan dendam. Fokus pada perbaikan diri. Nah, ini penting. Jadi kalau sudah lakukan itu, ya fokus saja untuk perbaikan diri kita. Ya, jadi kita harus memperbaiki diri kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, apa saja kita harus perbaiki. Yang terakhir, berjalan dalam kasih dan doa. Nah, ini penting saudara. Lihat firman Tuhannya. 1 Yohanes pasal yang ketiga 23, dan inilah perintahku itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi kita harus saling mengasihi dan berdoa sesuai dengan perintah yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi berjalan dalam kasih Tuhan dan doa itu berarti bergaul dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Harus hidup dalam kebenaran, harus hidup. Kata harus itu bicara tentang nggak ada lagi tadi ngalang-ngalang itu, nggak ada lagi bilang begini. Oh, kalau dia begini, enggak. Dia mau bikin apa? Kamu tetap dalam kebenaran.
kita tetap dalam kebenaran. Karena itu kebenaran. Kebenaran itu ya dan amin. Nggak perlu ada diperdebatkan tentang kebenaran. Ya, setuju katakan amin. Ya, melibatkan Tuhan dalam segala hal keputusan, dalam segala keputusan hidup. Jadi ketika kita bergaul, berjalan dengan kasih Tuhan dan doa, itu berarti kita melibatkan Tuhan dalam segala keputusan hidup kita. Keputusan untuk mengampuni, keputusan untuk memberkati, itu semuanya ada di dalam Tuhan. Karena dagingmu, manusiamu nggak mungkin akan lakukan itu. Percaya saya. Nah, setuju katakan amin. Saudara lepaskan Tuhan dari hidupmu, saudara lepaskan Roh Kudus dalam hidupmu, saudara jadi jahat. Saudara akan jadi jahat. Wah, orang banyak kok. Coba lihat, dia ngasih, tapi dia kepingin ada balikan. Jahat nggak? Jahat. Jahat. Ekspresikan kasih Tuhan bagi sesama. Ini penting, saudara. Jangan cuma bicara-bicara kasih aja. Memuji-memuji maju udah. Cuma jangan bicara-bicara kasih aja. Padahal tidak pernah bertindak. Padahal tidak pernah ada tindakannya. Penting bagi kita untuk ekspresikan semua kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa bagi semua orang yang setuju, katakan amin. Bilang kiri kanan, aku mau berdoa bagi kamu. Pulang dari tempat ini, cari orang yang kamu musuhi. Ingat. Pulang dari tempat ini, cari orang yang fitnah kamu, yang kamu musuhi. Lalu bilang ke dia gini, aku mau berdoa bagi kamu. Aku lepaskan pengampunan bagi kamu. Lakukan itu masa persiapan bagi kita semua. Amin. Hidup dipimpin oleh Tuhan. Bawa dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan yang terakhir, menjadi saksi bagi sesama. Amin, saudara. Biar firman ini memberkati kita semua. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk menjalani tahun 2025. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita nanti. Tapi yang kita tahu begini, Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, Dia akan tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Walaupun lewat badai, lewat masalah, lewat pergumulan, lewat apapun, Dia selalu akan ada bersama-sama dengan kita. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tuhan berserta dengan kita. Immanuel, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. God bless you. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru menjalani 2025. Percayalah, Tuhan yang kita percaya tidak pernah akan meninggalkan engkau. Dia akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Dia akan menuntun engkau dan membagari engkau. Dia akan memberkati engkau. Dan Dia akan selalu senantiasa memelukmu dalam setiap saat.